Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anda semua berjumpa kembali. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu dengan membaca kalimat basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Pada bagian pertama kita akan belajar pembagian pecahan biasa. Contoh soal nomor 1, 5/9 dibagi 11/12. Caranya bagaimana cara pengerjaannya? Pembagian yang depan tetap ditulis seperti biasa. Pada bagian belakang tanda bagi diganti dengan kali. Terus pembaginya dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi awalnya 11/12 menjadi 12/11, sehingga bisa ditulis 5/9 kali 12/11. Ingat ya, pembaginya diganti dengan kali. 11/12 dibalik menjadi 12/11. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal menghitung pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 12, 9 kali 11. 5 kali 12 hasilnya 60. 9 kali 11 hasilnya 99. Jadi 60/99. Apakah ini bisa dikecilkan? Jawabannya bisa. 60 dan 99 ini FPB-nya adalah 3. Jadi pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3. Ya, 60 dibagi 3, 99 juga dibagi 3. 60 dibagi 3 hasilnya adalah 20. 99 dibagi 3 hasilnya adalah 33. Jadi 5/9 dibagi 11/12 ini sama dengan 20/33. Nah, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, contoh soal nomor 2 adalah pembagian pecahan campuran. Contohnya 7/9 dibagi 20/27. Langkah pertama, kita rubah pecahan campuran di sini menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, langkah pertama 7/9 menjadi pecahan biasa dengan cara 1 kali 9 ditambah 7 ya. Ini 1 kali 9 ditambah 7/9 dibagi 20/27. 1 kali 99 ditambah 7 berarti 16/7. Ingat 16/7. Ingat pembagian tadi sama dengan perkalian yang terbalik atau dibalik. Jadi 20/27 ini dibuat menjadi 27/20. Dibalik ya, pembilang kali penyebut. Masalah pembilangnya jadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang. 16 kali 27 per 9 kali 20. 16 kali 27 hasilnya adalah 432
per 180. Dari mana dapat 180, Pak? Ini dari 9 kali 20. Lebih besar mana? 432 dengan 180? Nah, lebih besar pembilangnya kan? Maka 432 itu bisa dibagi 180. Hasilnya 2, sisanya 72. Sehingga kita bisa kita tulis. Hasilnya tulis di depan 2. Sisanya tulis di atas 72 per 180. 72 per 180 ini bisa kita sederhanakan, yakni dibagi dengan FPB dari 72 dan 180. 72 dibagi 36, 180 juga dibagi 36. Ingat anak-anak, ini harus sama. 36 dan 36 harus sama, nggak boleh beda ya. Ini adalah FPB dari 72 dan 180. Sehingga didapat 2 per 5. Pak, dari mana angka 2? 2 ini dari 72 dibagi 36. Dari mana dapat 5? 5 ini adalah 180 dibagi 36. Sehingga 1/7 per 9 dibagi 20 per 27 sama dengan 2 per 5. Ya, ingat, langkah pertama adalah dirubah dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu pembaginya diganti kali, pembaginya dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Bapak lanjutkan ya. Nah, sekarang pembagian pecahan desimal. Pecahan desimal ditandai atau dengan ciri-ciri ada 0, contohnya ini 3,5 dibagi 1,4. Langkah pertama, ingat anak-anak, kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Kalau 2 angka berarti per 100. 3 angka per 1000. Jadi ini kita tinggal menulis angkanya tetap 35. Tulis saja apa adanya, 35. Terus per 10. Terus ini 1,4 aja 14 per 10. Jadi angkanya ditulis, komanya diganti per 10 karena satu angka di belakang koma. Setelah seperti ini kita rubah pembaginya menjadi pengali. Terus 14 per 10 menjadi 10 per 14. Dari sini ada yang bisa kita coret. Contoh 10 dibagi 10 hasilnya 1. Ini jadi pembilang ini dibagi 10, ini juga dibagi 10 ya, hasilnya 1. 35 dengan 14 bisa kita coret atau kita bagi dengan yang sama, yakni 7. 35 dibagi 7 adalah 5. Terus 14 dibagi 7 adalah 2. Nah, jadi tinggal 5 kali 1 per 1 kali 2. 5 kali 1 dapatnya 5. 1 kali 2, 2. Sehingga menjadi 5 per 2. Apakah bisa dirubah menjadi bentuk pecahan campuran? Bisa. Caranya 5 per 2 itu sama dengan 5 dibagi 2. Jadi hasilnya 2, sisanya 1. Sehingga ditulis hasilnya 2, sisanya 1. 1 per 2. Jadi 3,5 dibagi 1,4 sama dengan 1 per 2. Bapak lanjutkan soal yang ketiga 4 ya. Masih pembagian pecahan desimal. Ini 14, ini 0,42. 14 itu sama dengan 14 per 10.
Kalau 0,42, 42-nya ditulis karena dua angka di belakang koma menjadi per 100. Jadi selanjutnya pembaginya ini kita ganti dengan pengali. 42 per 100 menjadi 100 per 42. Sekarang dengan menggunakan aturan kali silang, 10 dan 100 ini dibagi dengan yang sama, yakni 10 dan 100 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah berapa ya? 10 dibagi 10 1. 100 dibagi 10 10. Nah, selanjutnya apa ini? 14 dan 42 ini bisa kita bagi dengan bilangan yang sama, yakni 7. 14 ya. 14 dibagi 14 hasilnya adalah 1. 42 dibagi 14 hasilnya adalah 3. Sehingga tinggal 1 kali 10 per 1 kali 3. 1 kali 10 10. 1 kali 3 3. 10 per 3 ini bisa kita sederhanakan ya. 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3, sisanya 1. Sehingga ditulis di sini hasil ditulis depan 3, sisa di atas 1, pembagi di bawah 3. 3 1 per 3. Jadi 1,4 dibagi 0,2 sama dengan 3 1 per 3. Nah, Bapak lanjutkan pembagian pecahan biasa, campuran dan desimal. Contoh 0,65 dibagi 1 2 per 11. Langkah pertama, rubah dulu semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Ini 0,65 menjadi 65 per 100. Dibagi 1 2 per 11, 1 kali 11 tambah 2 per 11 ini. Nah, selanjutnya masih 65 per 100, belum kita rubah ya, pembaginya masih tetap 1 kali 11 11 tambah 2 13 per 11. Setelah dua-duanya berbentuk pecahan biasa, maka kita tinggal merubahnya seperti tadi. Pembaginya menjadi kali 13 per 11 menjadi 11 per 13. Pak, apa ada yang bisa dirubah? Pak, ada. Atau yang bisa dikecilkan? Pak, ada. Yakni ini ya, 65 dengan 13. 65 dengan 13 ini bisa kita kecilkan, yakni dibagi 13. 65 dibagi 13 hasilnya adalah 5 ya. Hasilnya 5. Kalau 13 dibagi 13 nya 1. Ada lagi enggak, Pak? Sementara cukup dulu. Jadi kita bisa menghitung. Nah, tunggu, ternyata masih ada yang bisa. Nah, ini 5 ini bisa kita bagi dengan 100. Nah, 100 ini kita bagi ya. 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Sedangkan 5 dibagi ini jadi 20. Ini jadi 20 yang bawah. Terus 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1 ya. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Sehingga tinggal 1 kali 11 per 20 kali 1. 1 kali 11 11. 20 kali 1 20. Jadi 0,65 dibagi 1 2 per 11 sama dengan 11 per 20.
Sekarang kita ambil contoh lagi untuk pembagian pecahan biasa, campuran dan desimal. Contoh yang selanjutnya adalah 0,8 dibagi 56/100. Langkah pertama, 0,8 kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 8/10. 56/100 tetap. Setelah berbentuk pecahan biasa semua, tanda baginya diganti kali. 56/100 menjadi 100/56. Nah, apakah ada yang bisa dibagi? Ada. 100 dengan 10, ini jadi 1, ini jadi 10. Terus ada lagi, ini 56 dengan 8. 8 dibagi 8 1, 56 dibagi 8 adalah 7 ya. Sehingga tinggal 1 kali 10 per 1 kali 7. 1 kali 10 adalah 10/7. 10/7 itu sama dengan 10 dibagi 7. Hasilnya 1, sisanya 3. Jadi bisa ditulis 1/3/7. Nah, jadi 10 dibagi 7 itu hasilnya 1, sisanya 3, ditulis 1/3/7. Jadi 0,8 dibagi 56/100 sama dengan 1/3/7. Selanjutnya anak-anak, mari ayo kita berlatih. Soal nomor 1, 36/10 dibagi 16/25. Ini pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Nah, ini pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa. Soal nomor 2, 1,24 dibagi 32/48. Ini pecahan desimal dibagi dengan pecahan biasa. Soal nomor 3, 1/2/13 dibagi 4,5. Ini pecahan campuran dibagi dengan pecahan desimal. Soal nomor 4, 1,83 dibagi 0,3. Ini desimal dibagi dengan desimal. Langkahnya tetap, silakan dirubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Silakan dikerjakan di buku tulis. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.